Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Lisa Novita Putri dengan NIM 12102193052 dari kelas HKI 5B. Saya di sini akan share kepada kalian semua terkait dengan kaidah sosial di media sosial sebagai pemenuhan dari tugas UTS Sosiologi Hukum. Nah, di era digital seperti ini, pastinya kita semua nggak asing deh dengan sosial media atau medsos atau media sosial. Kalau nggak pakai katanya nggak gaul sih. Nah, sosial media ini bisa menghubungkan manusia dengan manusia yang lain, walaupun berada di jarak yang sangat jauh. Makanya dunia kita yang seluas ini bisa kerasa sempit banget kalau ada sosial media. Dalam bersosial media, kita nggak hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di Indonesia aja, tapi bisa juga berkomunikasi dengan orang-orang dari mancanegara. Selain berkomunikasi, berita dan juga peristiwa di sebuah tempat juga bisa dengan mudah diakses di media sosial loh. Seperti misalnya waktu itu Prince Harry menikahnya di Inggris, di Britania Inggris kalau nggak salah. Nah, tapi videonya udah sampai ke sini, bisa aku lihat tuh di Indonesia, bahkan di Tulungagung. Nah, ini semua adalah kekuatan sosial media. Apa sih sosial media kalian punya? Pasti punya deh dari salah satu dari beberapa sosial media yang bakal aku sebutin ini. Ada WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, Line, TikTok yang goyang-goyang, Google, Facebook, dan lain sebagainya. Jawab di kolom komentar ya sosial media yang kalian punya. Nah, media massa ini atau media sosial ini seperti yang udah aku sebutin pasti kan berhubungan dengan orang lain. Kita aja kalau berhubungan dengan orang lain secara langsung ada kemungkinan pergesekan. Apalagi lewat sosial media yang setiap orang berekspresi sesuka hatinya. Atau kalau yang aku biasanya bingung ini, kalau lagi lihat handphone atau lihat pesan dari orang lain, ini tuh maksudnya apa ya, pesannya apa ya, dia ekspresinya gimana sih ketika ngirim atau ngetik pesan ini, kan bikin bingung kan. Nah, hal-hal seperti ini membuat lebih besar kemungkinan gesekan yang akan terjadi. Gesekan ini bisa berupa permusuhan, kesalahpahaman, bahkan kejahatan. Maka dari itu, sosial media pun ada yang namanya kaidah sosial. Lalu apa sih kaidah sosial? Kaidah sosial merupakan pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang fungsinya melindungi kepentingan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dengan jalan menertibkan. Dalam media sosial ada kaidah-kaidah yang mengikat manusia penggunanya dalam berperilaku, contohnya kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Kita bedah satu persatu pastinya. Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Tentunya berbuat sopan merupakan dasar perilaku dalam kehidupan manusia. Lalu kaidah kesopanan itu sih apa ya? Kaidah kesopanan merupakan pedoman tingkah laku yang mengatur tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seorang manusia terhadap sesamanya. Kaidah ini berasal dari adat istiadat, nilai masyarakat, dan kebiasaan seseorang. Kalau contoh kaidah kesopanan di media sosial yaitu memakai bahasa yang sopan atau santun kepada pengguna lain dalam berkomunikasi atau berkomentar, menghargai pengguna lain yang lebih tua, berkomentar baik tanpa menyinggung perasaan orang lain, dan mengenakan pakaian yang sopan pada setiap postingan, serta berdonasi untuk orang-orang yang sedang dalam kemalangan di platform digital donasi yang udah ada banyak sekali di media sosial kali ini. Nah, namun kadang kita ini masih suka melanggar kaidah kesopanan. Perbuatan pelanggaran yang mungkin kita lakukan contohnya mengolok orang lain di dalam komentar, berkata kotor kepada orang lain, memfitnah orang lain, berbohong demi mendapatkan atensi pengguna lain. Nah, kalau melakukan yang aku sebutin tadi, bisa lo terjerat pidana, yaitu pada pasal 7 ayat 3 UU ITE yang menyatakan ancaman pidananya yaitu paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Selain itu, pelanggaran terhadap norma kesopanan bisa juga dengan menyebarkan
kebencian yang mengaitkan dengan SARA. Sanksi yang didapatkan oleh pelanggar bisa diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani seseorang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, sanksi terhadap norma kesusilaan bersifat individual. Kaidah kesusilaan menghasilkan akhlak sebagai sehingga seorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Contoh dari kaidah kesusilaan yang bisa kita terapkan di media sosial yaitu menghargai privasi orang lain, mengembalikan kepunyaan orang lain. Misalnya kita pinjam di pinjaman online, berarti kita wajib untuk mengembalikan. Kemudian berlaku adil tanpa memandang latar belakang, melindungi orang lain dari ancaman kejahatan, tidak menyebarkan atau membuat konten pornografi di sosial media. Nah, perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, misalnya menyebar konten pornografi, itu dapat dijerat hukum pidana pada sanksinya yang diatur pada pasal 45 ayat 1 UU ITE, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya contoh lain yaitu mengancam berlaku jahat kepada orang lain. Hal ini dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 45B yang menyebutkan bahwa dapat diancam pidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Selanjutnya contoh lain yaitu melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang, tidak mengembalikan pinjaman dari orang lain, dan menyebabkan aib orang lain. Selanjutnya yaitu kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan merupakan kaidah sosial yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran. Kaidah ini merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Kaidah yang berpangkal pada kepercayaan yang maha kuasa ini. Nah, pelanggaran terhadap kaidah ini berarti adalah pelanggaran terhadap Tuhan yang akan mendapatkan hukuman ketika melanggar di akhirat nanti. Contoh dari kaidah kepercayaan yang bisa dilakukan di media sosial yaitu sebagai seseorang yang beragama Muslim, saya sendiri mengingatkan orang lain untuk ibadah, bertoleransi terhadap agama lain, misalnya ketika mereka ada hari raya, membuat konten berbagi dengan sesama, membuat konten edukatif terkait keagamaan, tidak membuat konten memamerkan harta dengan niat untuk riya, dan lain sebagainya. Pelanggaran terhadap norma kepercayaan bisa dengan perbuatan memamerkan harta untuk sombong, membuat konten untuk menjelekkan agama sendiri atau agama lain, mengajak berbuat maksiat seperti judi, mabuk, dan lain sebagainya, menjelekkan orang lain karena agamanya berbeda, membuat konten tentang agama yang sesat dan melenceng jauh dari Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh manusia. Pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan ancaman hukuman pidana atau hukuman perdata. Nah, contoh dari penerapan kaidah hukum yaitu menyebarkan berita yang sudah jelas kevalitannya, berbuat jujur dalam berdagang di sosial media, tidak mencemarkan nama baik orang lain, tidak menyebar konten pornografi, tidak menyebar kebencian. Sedangkan sebaliknya untuk pelanggaran terhadap kaidah hukum, misalnya menyebar konten pornografi, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita hoaks, melakukan penipuan online, memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain.
Nah, tentunya aku juga pengguna sosial. Lumayan aktif kok dalam bermedia sosial, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Semuanya deh disuruh lewat media online yang juga manfaatkan media sosial tentunya kayak tugas UTS ini. Dalam bermedia sosial, aku mengusahakan untuk tidak membuat hate comment yang bisa menyakiti orang lain, dan sampai sekarang hal ini masih aku pegang teguh. Terkadang emang sebel sih, apalagi terhadap seorang pelanggar hukum yang masih berkeliaran di media sosial terus berkoar-koar lagi. Tapi aku nggak sampai pernah membuat hate comment yang akan membuat orang lain terpengaruh dan ikut membenci. Selain itu, pengalamanku dalam bermedia sosial sih lebih banyak untuk meng-share hal-hal yang menurutku memang layak untuk dibagikan. Aku tipe orang yang sangat menjaga privasi, memilih dan memilah mana yang boleh atau tidak boleh diupload ke media sosial. Itu adalah sebuah kewajiban sebelum aku upload. Nah, dengan mengikuti beberapa volunteer, misalnya soal kemarin itu aku ikut yaitu kesehatan mental, yang tugasnya yaitu mengenalkan kesehatan mental di media sosial. Menurutku lebih penting untuk dibagikan atau di-share kepada kalian semua followers atau teman-teman onlineku, daripada apa yang aku lakukan atau kegiatan sehari-hari apa yang aku lakukan. Aku kan juga manusia biasa yang pastinya juga akan melakukan hal-hal yang kalian lakukan. Jadi melakukan hal-hal umum-umum aja sih. Jadi intinya aku lebih suka men-share kepada teman-teman, followersku, teman-teman onlineku, mutualku tentang berbagai hal baik dan bermanfaat. Nah, setelah tahu nih soal kaidah-kaidah sosial yang harus diterapkan di media sosial dan juga apa pelanggaran serta sanksinya, gimana nih pendapat kalian tentang kaidah-kaidah ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau aku pribadi sih merasa bahwa penerapan kaidah-kaidah sosial ini emang sangat diperlukan. Apalagi media sosial kita juga berinteraksi dengan orang lain sama seperti saat kita berada di dunia nyata. Malah lebih luas jaringannya daripada di dunia nyata kan. Dengan mematuhi dan berkomitmen untuk melakukan kaidah-kaidah sosial di media sosial, kita bersama-sama bisa menciptakan lingkungan yang ramah, baik juga harmonis untuk segala kalangan, baik di Indonesia maupun di internasional, sehingga seluruh dunia dapat melihat budi pekerti kita yang tidak ada bedanya dengan dunia nyata saat negara kita terkenal sebagai negara yang ramah. Apalagi dengan adanya media sosial, kita bisa memperkenalkan berbagai budaya yang kita miliki di tanah air Indonesia. Jadi ketika menerapkan kaidah-kaidah sosial kita di media sosial juga, maka pandangan orang asing terhadap budi pekerti dan juga budaya kita akan sangat bagus, sehingga kita bisa dihormati oleh orang lain dari berbagai negara. Aku yakin kita semua bisa jadi netizen Indonesia yang baik dalam bersosial media. Langkah kecil kita adalah awal dari kemajuan negara kita. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.